Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Biarlah nama Tuhan yang selalu ditinggikan, dimasyurkan, diagungkan dalam hidup kita. Sekalipun saat-saat sekarang ini Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa yang sulit, tetapi biarlah apapun yang kita alami tidak mengubah sikap hati kita untuk tetap percaya, untuk tetap meninggikan nama Tuhan, untuk tetap memasyurkan kasih-Nya yang besar. Saya menyapa untuk Bu Sion, tetaplah teguh di dalam Tuhan, bersemangat, kuat, percaya akan pertolongan Tuhan. Untuk Pak Badi sekeluarga dan juga Ibu, tetap tenang, percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Dan juga saya menyapa untuk para sepuh yang dapat menyaksikan untuk rekaman kebenaran firman pagi hari ini. Tuhan menopang kehidupan Bapak Ibu Saudara dan juga untuk anak-anak serta keluarga muda. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk berdoa. Dipuji, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Engkau tetap Allah dalam kehidupan kami. Walaupun masa-masa di dalam hidup kami saat ini, kami mengalami kesusahan, kami mengalami penderitaan, kami mengalami kesedihan dan kepedihan. Tetapi kami percaya milik Tuhan hidup kami Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa ketika kami tetap percaya mengandalkan Tuhan, Tuhan akan terus menopang kami, menghibur dan menguatkan kami. Berfirmanlah Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu menguatkan kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita buka Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semuanya, tetapi saya akan membaca secara acak. Demikianlah firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Allah lakukan dari awal sampai akhir. 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Tuhan izinkan dalam kehidupan manusia ada masa-masanya. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk bersuka cita, tetapi ada waktu juga untuk bersedih. Tuhan membuat ada banyak musim dalam kehidupan kita agar kita tetap takut akan Dia. Tidak ada yang namanya kebahagiaan kekal di dunia ini. Pada saat kita hari ini berbahagia, tetapi esok bisa jadi kita bersedih. Dan sebagaimana yang kita mengetahui bersama, dunia saat ini sedang bersedih, meratap, berkabung dengan banyaknya orang yang telah dipanggil Tuhan secara khusus juga dari anak-anak Tuhan sendiri. Hari kemarin kita kembali mendengar kabar kalau dokter dari gereja baptis dipanggil oleh Tuhan. Dr. Arnold. Ada banyak lagi yang lain. Bahkan gereja kita juga baru 1 bulan ini mengalami. Tetapi semuanya itu Tuhan izinkan agar kita boleh tetap ingat akan Dia. Ingat akan
Allah yang memiliki hidup kita. Agar kita tidak sampai terlena. Saudaraku, kita bersyukur berulang kali saya mau nyampaikan kepada kita bahwa dalam situasi seperti saat ini, kita hanya dapat berserah. Kita hanya dapat menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, sudah hampir 1 tahun. Kita tidak mungkin terus-menerus berdiam di rumah. Ada tanggung jawab, ada pekerjaan, di mana melalui pekerjaan itu kita bisa menafkahi keluarga kita. Sehingga kita harus fight, kita harus berjuang dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Semua Tuhan sudah rancang. Kapan Tuhan mau panggil kita, Tuhan sudah rancang. Kita berserah. Kita bersandar kepada Tuhan. Karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saat ini dunia sedang dilanda oleh kesusahan. Banyak orang percaya yang bertanya-tanya juga. Tetapi kita boleh diingatkan bahwa setiap pekerjaan apapun yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, manusia tidak dapat menyelaminya, Bapak Ibu Saudara. Manusia tidak dapat sepenuhnya mengerti. Bahkan kenapa itu terjadi kepada orang-orang percaya, kepada anak-anak Tuhan, kepada mereka yang setia dan taat mengasihi Tuhan. Saya mendengar Dr. Arnold juga adalah seorang yang sangat dermawan, suka menolong, suka berbagi, dan juga setia di gereja, di tempat ia melayani. Tetapi inilah rencana Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Kita tidak dapat menyelami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi yakinlah Bapak Ibu Saudara, jika saat ini kita sedang bersedih, bersabarlah karena sukacita pasti akan datang. Sukacita pasti akan segera datang. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada yang kekal di dunia ini. Tidak ada air mata yang abadi. Tetapi juga tidak ada kebahagiaan yang kekal di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Jika saat ini Bapak Ibu Saudara tertawa, ingatlah bahwa ada waktunya hari esok kita pun mengalami suka tetapi juga duka. Tidak ada yang kekal. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Tetapi apapun yang terjadi, pagi hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita sulit untuk menerima. Tetapi percayalah, Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang kita boleh alami untuk kebaikan kita. Untuk rencana yang indah dalam hidup kita. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Sampai Kristus datang kedua kali nanti. Sampai langit dan bumi yang baru Dia ciptakan. Maka segala sesuatu yang ada di bumi ini, di dunia ini, tetap ada dalam kendali Tuhan. Tetap ada dalam kontrolnya Tuhan. Segala sesuatu kita tidak dapat menyelaminya. Tetapi setiap orang percaya, setiap orang yang berpengharapan kepada Tuhan, setiap anak-anak yang tetap setia menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, mencari Tuhan, kepadanya akan diberikan penghiburan. Kepadanya akan diberikan kekuatan. Kepadanya akan diberikan pengharapan. Saudaraku, kita terus bersama-sama melangkah bersama dengan Tuhan
Gereja kita juga tetap harus berjalan, tetap harus bergerak, tetap harus mengikuti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan, kita boleh terus melakukan bersama dengan Tuhan. Sekalipun dalam situasi seperti sekarang, kesusahan itu bertubi-tubi. Ujian itu datang bertubi-tubi. Tetapi jangan sampai kita berhenti. Jangan sampai kita berputus asa. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, teruslah saling mendoakan. Teruslah miliki hati seperti para sesepuh kita yang punya belas kasihan, yang punya care, yang punya kepedulian. Itu yang menjadi kekuatan di dalam gereja kita. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang abai. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang hanya mementingkan diri sendiri. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang hanya memikirkan keluarganya sendiri. Mari kita boleh terus bertolong-tolongan menanggung beban sebagaimana firman Tuhan berbagai waktu yang lalu. Karena ketika kita bertolong-tolongan menanggung beban, kita masuk dalam kasih karunia Tuhan. Tetaplah teguh, tetaplah berserah kepada Tuhan, tetaplah yakini bahwa sesulit apapun kita mengalami kehilangan, bahwa Tuhan ada rencana yang terbaik. Biarlah nama Tuhan boleh terus dipermuliakan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan gereja kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kasih setiamu yang boleh terus menyertai dan memberkati kami Bapa. Pagi hari ini hamba-Mu terus berdoa untuk seluruh jemaat, untuk Pak Badi, Bu Sion, boleh Tuhan boleh kuatkan mereka Bapa, keluarga kandangan, hiburkan, dan juga untuk para sepuh, mereka boleh tetap berdoa, berlutut, memohon kepada Tuhan, dan Engkau yang akan terus menopang, menyertai kehidupan mereka. Diberkatilah keluarga-keluarga muda, kami boleh tetap bersama-sama, bertolong-tolongan menanggung beban, bekerja, memberikan hati dan pikiran kami, memberikan kepedulian kami, karena kami dipanggil untuk memikul salib Kristus. Kami dipanggil untuk mau bayar harga, kami mau memberikan yang terbaik. Apapun kondisi kami boleh tetap bersama-sama, bergandengan tangan, memikirkan gereja Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak cemas, karena hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.